Baik saudara, kita melihat dari surat 2 Korintus, mungkin malam hari ini saya agak lompat-lompat dari beberapa ayat yang ada di sana. Tetapi tujuannya adalah kita melihat garis besar dan melihat latar belakang mengapa surat ini dituliskan. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam surat Korintus ini kan, kita sudah mempelajari surat 1 Korintus bersama dengan Pastor Paul. Dan kalau mungkin kita sering mendengar ada orang-orang yang mengatakan seandainya kalau kita bisa kembali lagi seperti melihat orang-orang pada zaman dahulu gitu kan, kita bisa kembali lagi melakukan seperti apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula, kayaknya itu akan indah bagi kita. Seakan-akan semuanya akan lebih baik bila kita bisa menghidupkan kembali seperti apa gaya hidup jemaat mula-mula. Bagaimana cara mereka bisa bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan mereka selalu bersekutu, mereka berkumpul untuk memecahkan roti bersama-sama dan berdoa. Kelihatannya semuanya akan jadi jauh lebih baik dan jauh lebih indah bila kita bisa kembali kepada masa itu. Jadi seakan-akan saat kita melihat kalau ada permasalahan yang kita hadapi pada saat ini, betapa beratnya beban kehidupan kita, dan kemudian waktu kita melihat lagi ke belakang, kayaknya zaman-zaman dulu itu lebih enak ya, lebih bagus gitu kan. Jadi kayaknya asik kalau bisa kembali kepada masa lalu seperti itu. Dan kadang-kadang orang Kristen juga melihat kalau kita bisa kembali kepada masa-masa di mana zaman perjanjian baru awal-awal dimulai gitu kan, dengan gereja mula-mula, kayaknya lebih nyaman di sana. Seringkali orang mengatakan di dalam khotbah-khotbah juga gereja mula-mula seperti ini, gereja mula-mula seperti itu. Namun kalau kita mau jujur, kita mau melihat, kita kadang-kadang melupakan bahwa orang-orang percaya pada zaman itu yang ada pada gereja mula-mula, mereka juga memiliki berbagai macam permasalahan. Gereja mula-mula itu mengalami tekanan baik dari area eksternal, dari luar, dan juga dari dalam. Di area eksternalnya, mereka itu mendapat tekanan dari orang-orang Yahudi dan juga dari bangsa-bangsa lain yang mereka menentang keras pesan Injil itu disampaikan. Bagi orang-orang Yahudi, kalau Injil ini terus disampaikan, itu merupakan akhir dari agama Yahudi. Karena itu mereka tidak mau supaya kekristenan ini atau kepercayaan kepada Yesus Kristus ini menjadi semakin bertambah. Oleh karena itu terjadi berbagai macam penganiayaan. Dan juga waktu orang-orang dari bangsa-bangsa lain juga, mereka juga tidak menyukai hal ini bisa berkembang pesat. Tetapi apapun yang terjadi, kita mengetahui bahwa yang berasal dari Tuhan itu tidak bisa dibendung oleh siapapun juga. Nah, itu tekanan secara eksternal yang dihadapi gereja. Tetapi juga ada berbagai macam permasalahan internal yang ada di dalam gereja. Saat kita melihat di surat-suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita bisa menemukan sebuah gereja atau sebuah jemaat yang penuh sekali dengan permasalahan. Dan permasalahan yang terjadi di dalam jemaat ini bahkan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup jemaat itu sendiri dan juga kelangsungan pelayanan yang ada pada saat itu. Kalau kita melihat juga bisa dibaca di dalam Alkitab, jemaat-jemaat yang lain atau gereja-gereja lain yang didirikan oleh Rasul Paulus tidak memiliki permasalahan yang sebanyak jemaat yang ada di Korintus. Sekalipun memang mereka punya permasalahannya sendiri, tetapi permasalahan yang ada di jemaat Korintus ini begitu banyaknya. Tapi sekalipun ada permasalahan yang seperti ini, kita perlu untuk mengucap syukur kepada Tuhan bahwa melalui permasalahan-permasalahan yang telah dialami oleh jemaat yang ada di Korintus, kita bisa memiliki dua surat yang luar biasa ini, yaitu surat 1 Korintus dan surat 2 Korintus, di mana di sana kita temukan ayat-ayat yang sangat luar biasa menguatkan kita. Misalnya di dalam 1 Korintus itu bicara tentang banyak karunia roh, bicara tentang kasih, bicara tentang perjamuan kudus, bicara tentang hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, permasalahan yang ada di Korintus ini itu merupakan permasalahan yang benar-benar parah.
Seperti yang telah kita pelajari di dalam 1 Korintus, jemaat yang ada di Korintus itu mereka terpecah belah. Di dalam gereja ini ada kelompok-kelompok, ada gap-gap gitu kan. Ada kelompok jemaat yang mengikuti para pemimpin tertentu. Mereka mengatakan, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas atau dari Petrus. Ada juga yang mengatakan, aku dari golongan Kristus. Tetapi selain ada itu, mereka juga punya permasalahan dengan moralitas. Dan terjadi imoralitas yang begitu parah di sana, di mana ada seseorang yang tidur dengan istri ayahnya. Ini merupakan satu perbuatan yang bahkan oleh orang-orang penyembah berhala pun, tindakan yang semacam ini dianggap sebagai tindakan yang terkutuk. Jadi orang-orang penyembah berhala pun kalau ada yang melakukan seperti ini, mereka benar-benar, wah ini perbuatan yang sangat buruk. Tapi itu terjadi di dalam jemaat. Permasalahan lainnya yang kita ketahui dari 1 Korintus, ada beberapa dari jemaat itu setiap kali mereka mau bertemu kan selalu akan ada memecahkan roti, melakukan perjamuan kudus. Yang dilakukan mereka adalah mereka makan banyak-banyak, minum banyak-banyak jadi mabuk. Mereka mabuk pada saat melakukan perjamuan kudus. Jadi bukan mengingat akan Kristus, tetapi mereka mau memuaskan. Karena kalau mau mabuk di luar mungkin orang akan memandang aneh gitu kan. Nah, ini malah mereka mau mabuknya di dalam gereja yang justru lebih aneh sebenarnya. Nah, tidak itu saja, mereka juga salah di dalam memahami doktrin dasar dari kekristenan. Jadi intinya Korintus ini merupakan sebuah gereja atau sebuah jemaat yang sangat kacau. Nah, kalau kita menemukan gereja yang semacam ini, misalnya kita mendengar ada gereja yang punya banyak permasalahan yang seperti ini, ada dosa yang begitu banyak yang dilakukan oleh jemaat-jemaatnya. Waktu melakukan perjamuan kudus pun mereka jadi mabuk-mabukan di sana. Maka akan sangat mudah bagi kita untuk memblacklist gereja yang semacam ini. Kita nggak usah untuk ikut-ikutan sama mereka gitu kan. Kita bilang bahwa gereja-gereja yang semacam ini adalah gereja yang katakanlah gereja yang sesat gitu. Jadi nggak usah berurusan dengan mereka. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Paulus tidak melakukannya. Dia menuliskan surat-surat kepada jemaat di Korintus ini, bahkan Paulus sendiri mengunjungi mereka. Harapannya adalah supaya mereka bisa melihat kesalahan itu dan mereka bisa kembali kepada jalan yang benar. Saudara, sebenarnya kan Rasul Paulus itu menuliskan 4 surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Tetapi kita hanya memiliki 2 surat saja yang ada di dalam Alkitab kita. Jadi Paulus sebenarnya tuliskan 4 surat, tapi kita cuma dapatkan 2 surat saja. Jadi ini mungkin agak sedikit membingungkan, tapi saya akan pelan-pelan supaya kita semua bisa memahaminya. Sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat, tapi ya menarik, bagi saya menarik. Surat 1 Korintus itu sebenarnya merupakan surat Paulus yang kedua. Dan surat 2 Korintus itu merupakan surat Paulus yang keempat yang dikirimkan kepada jemaat di Korintus. Saya ulangi sekali lagi ya. Surat Korintus yang kita miliki sekarang yang ada di dalam Alkitab kita itu sebenarnya merupakan surat yang kedua yang dikirimkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Sedangkan surat 2 Korintus itu merupakan surat yang keempat. Jadi kemana 2 surat yang lainnya, surat yang pertama dan surat yang ketiga? Nah, surat pertama dan surat ketiga itu kemungkinan besar itu hilang, nggak ditemukan. Karena entah terselip di mana gitu, kita nggak tahu. Dan yang mungkin bisa kita percayai bahwa ada dari Timotius ya. 1 Timotius di sana dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah kan gitu kan. Jadi kita percaya bahwa dalam penyusunan Alkitab ini itu merupakan inspirasi dari Roh Kudus. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa Roh Kudus memang tidak menginginkan agar surat Paulus yang pertama dan yang ketiga kepada jemaat di Korintus itu untuk masuk di dalam Alkitab. Jadi ini merupakan kedaulatan dari Allah. Nah, surat yang pertama yang dikirimkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus itu adalah surat yang
ditulisnya dengan buru-buru, cepat-cepat karena dia mendengar ada permasalahan, dia cepat-cepat tulis surat ke sana. Dan sepertinya Paulus kemudian menyesali dengan apa yang dia tulis itu. Dan yang satu lagi adalah yang surat yang ketiga itu adalah satu surat yang isinya sangat keras. Dan Paulus mengatakan bahwa surat yang dia tuliskan itu memang sangat keras waktu dia tuliskan kepada jemaat di Korintus. Nah, petunjuk tentang hal ini itu kita bisa lihat, kita bisa dapatkan di dalam kitab Kisah Para Rasul dan juga kita bisa lihat di dalam surat 1 dan 2 Korintus yang ada di dalam Alkitab kita. Nanti kalau kita pelajari di sana kita temukan ada petunjuk-petunjuk bahwa memang ada 4 surat yang dikirimkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, awal ceritanya adalah Paulus ini memang dia sendirian waktu dia sampai di kota Korintus karena dia menghadapi tantangan yang begitu besar. Dia mendapatkan oposisi waktu dia melayani di Tesalonika. Ada kekacauan di sana, kemudian dia lari ke Berea, dan kemudian dari Berea dia pergi ke Athena, dan di Athena kita tahu apa yang terjadi di mana Paulus naik ke Mars Hill itu kan. Di sana dia menyampaikan tentang Injil waktu dia ngomong tentang Kristus yang dibangkitkan, orang-orang pada lari semua. Nah, dari situ dari Athena Paulus menuju ke Korintus. Nah, di Korintus ini Paulus kembali melakukan profesi lamanya, yaitu dia membuat tenda. Dan di Korintus ini dia bertemu dengan 2 orang Yahudi, suami istri, namanya adalah Priscilla dan Aquila. Mereka ini diusir keluar dari Roma bersama dengan orang-orang Yahudi lainnya. Karena waktu itu Kaisar Claudius tidak suka dengan orang Yahudi, jadi semua orang Yahudi diusir dari kota Roma. Sehingga si Priscilla dan Aquila ini sampai di Korintus. Mereka juga usahanya adalah membuat tenda dan cocok dengan Paulus juga yang sama-sama membuat tenda. Jadi mereka bekerja sama di sana. Nah, sambil dia membuat tenda di sana, Rasul Paulus tetap melayani, dia tetap memberitakan Injil. Caranya adalah dia berkhotbah di rumah ibadat orang Yahudi atau yang bisa kita sebut sebagai sinagog. Kemudian saat dia sudah melayani dengan cara yang demikian, dia mendapatkan bantuan waktu melayani itu karena ada Timotius dan Silas datang mengunjungi dia sekaligus membawa uang persembahan dari jemaat di Filipi. Nah, karena dia mendapatkan bantuan, ada jemaat Filipi yang mengirimkan dana untuk pelayanan. Jadi ini memungkinkan Rasul Paulus untuk bisa memberikan lebih banyak waktu lagi untuk memberitakan Injil, untuk berkhotbah, untuk bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang lainnya. Namun karena hal ini memang agak sulit untuk diterima oleh orang-orang Yahudi, akhirnya Rasul Paulus dia diusir keluar dari rumah ibadat orang Yahudi, diusir keluar dari sinagog. Dan ini ada yang masuk lagi. Dan kemudian setelah dia diusir keluar dari sinagog, dia mengalihkan pelayanannya dari rumah. Tapi rumahnya siapa? Rumahnya Titius Justus. Jadi dari rumah ini dia terus memberitakan Injil, dia terus berkhotbah, memberitakan tentang Kristus. Nah, waktu dia mengalami permasalahan yang seperti ini, kok kenapa dia sampai ditendang keluar istilahnya dalam tanda kutip dari sinagog, nggak bisa di sana lagi, dia merasa ada tekanan, ada yang menentang dia. Kemudian suatu hari dia bermimpi dan di dalam mimpinya itu Allah meyakinkan Paulus bahwa nantinya akan ada banyak orang di Korintus yang menjadi percaya. Karena itu dia dikuatkan kembali untuk terus melanjutkan pelayanannya di Korintus. Sehingga pada akhirnya kepala rumah ibadat yang namanya adalah Crispus, kita temukan orang ini Crispus dan Gaius gitu kan. Nah, Crispus ini dan keluarganya beserta beberapa orang lainnya itu mereka menjadi orang percaya. Jadi Paulus terus meneruskan pelayanannya di kota Korintus sampai 18 bulan, yaitu 1,5 tahun. Kemudian Paulus pergi meninggalkan Korintus. Waktu dia pergi, di Korintus sudah ada 1 jemaat yang berdiri. Nah, dari Korintus ini
Si Rasul Paulus dia pergi ke Efesus, kemudian dia ke Yerusalem dan kemudian kembali ke Antioquia, tempat gereja asalnya dia. Nah, saat dia kembali ke Efesus, dia mendapat kabar tentang hal imoralitas seksual yang terjadi di jemaat Korintus. Dia dengar berita di jemaat Korintus ini ada orang yang tidur dengan istri bapaknya dan gereja tidak melakukan apa-apa. Jemaat tidak melakukan apa-apa untuk membereskan orang ini. Karena itu Rasul Paulus dia dengan cepat dia menulis surat dan dia kirimkan suratnya yang pertama. Ini adalah surat yang buru-buru dia buat untuk menyuruh mereka membereskan permasalahan imoralitas seksual ini supaya segera diselesaikan hal ini, karena ini menjadi semua orang mengetahui tentang hal ini dan ini memalukan. Masa di dalam gereja Tuhan, di dalam gerejanya orang percaya ada yang terjadi seperti ini. Namun kemudian setelah itu ada laporan masuk kepada Rasul Paulus dari keluarganya Chloe. Chloe atau Chloe ya, Chloe. Mungkin mereka ini adalah Stefanus, ya kan ada disebutkan di sana Stefanus, Fortunatus dan Akaikus. Mereka datang mengunjungi Paulus di Efesus. Dan di sana mereka memberitahukan kepada Paulus bahwa suratnya yang pertama itu malah membawa efek yang negatif. Orang-orang nggak terima dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan keluarga si Chloe ini juga membawa sebuah surat lainnya dari mereka yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Misalnya pertanyaan tentang karunia roh, pertanyaan tentang bagaimana pernikahan dan perceraian. Namun di dalam surat yang mereka kirimkan, yang mereka bawa ini dari keluarganya Chloe ini, itu tidak ada membahas tentang permasalahan yang benar-benar dikhawatirkan oleh Rasul Paulus, yaitu tentang imoralitas seksual yang terjadi di sana. Dan kalau kita baca di dalam surat 1 Korintus kan kita bisa menemukan di mana Paulus juga menjawab isi surat dari keluarga Chloe ini. Yang surat-surat yang bicara tentang karunia roh itu seperti apa, pernikahan seperti apa, perceraian seperti apa, bicara juga tentang perjamuan kudus seperti apa, itu ada di dalam 1 Korintus. Nah, karena Paulus tidak mendapatkan jawaban dari apa yang dia lagi pikirkan itu, kemudian dia menuliskan suratnya yang kedua yang sekarang kita kenal sebagai surat 1 Korintus itu, dan dia mengutus Timotius untuk pergi ke Korintus mengantarkan surat tersebut. Jadi surat yang kedua ini dibawa oleh Korintus. Dan ingat surat kedua ini yang kita kenal sebagai surat 1 Korintus. Saya tahu ini agak membingungkan, tetapi saya yakin percaya ada Roh Kudus yang akan menjelaskan pada saudara. Nah, Paulus sendiri dia bermaksud untuk pergi menyeberang ke Makedonia setelah dia meluangkan waktu agak lebih banyak dengan jemaat yang ada di Efesus, sebab pelayanan yang dilakukan Paulus di Efesus ini menghasilkan banyak buah. Jadi dia mau tinggal di sana sedemikian waktu lamanya. Tetapi setelah dia selesai dengan Efesus, dia mau berjalan menuju ke arah selatan untuk dia nanti ke Korintus lah, menghabiskan musim dinginnya di Korintus. Nah, tapi karena mendengar ada kabar yang seperti ini, dia mengubah rencananya karena dia dengar dari Timotius yang sudah diutus sama dia, kamu bawa surat ini ya ke orang-orang di Korintus. Ya. Dia dapat laporan dari Timotius bahwa sekalipun sudah diberikan surat, yaitu surat yang kita kenal sebagai surat 1 Korintus ini, orang-orang Korintus ini kelakuannya malah lebih parah. Jadi rupanya kan, ini kita membaca di balik semua ini kan. Sebenarnya waktu si Timotius datang ke sana, Timotius itu kurang tegas untuk bicara dengan orang-orang yang ada di Korintus, sehingga dia mungkin hanya sekedar memberikan suratnya gitu kan. Dan kita mengetahui Timotius ini adalah pribadi orang yang mungkin agak sedikit malu-malu, agak takut-takut, sehingga di dalam suratnya kepada si Timotius, Rasul Paulus mengatakan jangan kamu melihat dirimu itu rendah sekalipun kamu itu masih muda, begitu kan. Nah, kemungkinan seperti itu. Jadi karena dia mendapat laporan dari si Timotius bahwa orang-orang di Korintus ini malah lebih parah lagi kelakuan mereka. Nah, karena itu Paulus langsung pergi ke Korintus. Tetapi kunjungan yang dilakukan Paulus ke Korintus ini itu malah memperburuk suasana. Karena itu si Paulus segera meninggalkan Korintus.
Nah, hal ini nantinya dia gambarkan di dalam surat ini sebagai sebuah kunjungan yang menyedihkan bagi dia. Jadi kunjungan Rasul Paulus yang kedua ke Korintus itu bukan kunjungan yang menyenangkan. Dan apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana adalah ada orang-orang yang kemudian mereka mengangkat diri mereka sebagai pemimpin jemaat. Dan mereka menyebut diri mereka sebagai rasul. Nah, orang-orang ini yang mengangkat dirinya sebagai pemimpin jemaat di Korintus ini, mereka tidak menginginkan adanya Paulus di Korintus. Dan mereka bahkan menghina Paulus. Karena itu, Paulus mulai menuliskan suratnya yang ketiga. Isinya teguran yang sangat keras. Isinya penuh dengan emosi yang dilimpahkan oleh Rasul Paulus dan mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus ini untuk membereskan hal ini, membereskan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai rasul, yang mengangkat dirinya sebagai para pemimpin di jemaat yang ada di Korintus. Nah, surat yang ketiga ini memang dipercaya juga ikut hilang di dalam peredarannya. Kita nggak tahu isinya seperti apa, tapi kira-kira ada muncul di dalam 2 Korintus ini. Nah, saat itu rekan kerjanya si Paulus namanya adalah Titus. Dia itu sedang mengumpulkan uang persembahan dari gereja-gereja yang ada di sekitar Makedonia dan di Akaya. Nah, karena kebetulan dekat dengan daerah itu, maka Titus yang diberi tugas untuk membawa surat yang ketiga ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, Titus ini orangnya lebih settle dibandingkan Timotius. Dan dia memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Kayaknya dia lebih tegas. Dia lebih mampu bisa memberikan dukungan secara verbal. Jadi waktu membacakan surat itu kan, dia juga mampu untuk mengatakan ini loh yang sebenarnya yang harus kalian lakukan, yang benar seperti ini. Sama seperti ketegasan yang diinginkan oleh Paulus terjadi di sana. Nah, itu yang terjadi oleh Titus. Nah, sementara itu si Paulus sedang menghadapi permasalahan yang sulit juga di Efesus. Mungkin ini merupakan peristiwa kerusuhan yang terjadi dan diceritakan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20. Nanti bisa dibaca ya, kita nggak akan bahas ke sana. Nah, kemudian Rasul Paulus dari Efesus dia pergi ke Troas. Dia berharap untuk bisa bertemu dengan Titus di sana dan mendengar kabar yang baik tentang Korintus. Tetapi Paulus kecewa karena dia nggak ketemu dengan Titus di sana. Akhirnya Paulus melanjutkan perjalanannya sampai kemudian bertemu dengan Titus di Makedonia. Dan dia sangat senang sekali ketika mendengar bahwa krisis yang ada di Korintus ini permasalahannya itu sudah selesai. Dan Paulus itu begitu lega, karena itu dia mulai menuliskan surat yang keempat dan mengirimkannya kepada jemaat yang ada di Korintus ini melalui Titus. Dan surat yang keempat ini yang kita kenal sebagai surat 2 Korintus. Nah, saat Paulus kemudian mengunjungi Korintus untuk ketiga kalinya, yang juga merupakan kunjungannya yang terakhir, itu merupakan sebuah kunjungan yang sangat menyenangkan. Nah, kita sudah mempelajari surat 1 Korintus bersama dengan Pastor Paul, dan kita sudah melihat berbagai macam permasalahan yang telah dibahas di sana berkaitan dengan anggota-anggota jemaat. Dan surat 2 Korintus yang kita akan bahas setelah ini merupakan bisa dikatakan satu surat yang sifatnya lebih personal. Dalam penulisannya tidak terlalu menggunakan metodologi gitu kan. Jadi lebih mengungkapkan isi hati, lebih pribadi. Dan surat 2 Korintus ini bisa dikatakan hampir mirip seperti sebuah autobiografi, di mana Paulus menuliskan kehidupannya di situ, dia tuliskan tentang dirinya, dia tuliskan tentang pelayanannya seperti apa. Dan kalau kita lihat saudara, di surat 1 Korintus itu ditujukan kepada anggota-anggota jemaat. Sedangkan surat 2 Korintus ini lebih ditujukan kepada para pemimpin jemaat. Lebih ditujukan kepada para pelayan yang ada pada jemaat. Nah, surat 1 Korintus kita bisa melihat, kita bisa ambil kesimpulan itu berisi tentang segala sesuatu yang dipikirkan oleh Rasul Paulus tentang jemaat yang ada di Korintus. Mereka ada dosa seperti ini, mereka
begitu mereka ada perpecahan dan lain sebagainya. Itu yang dipikirkan Paulus tentang jemaat yang ada di Korintus. Sedangkan surat 2 Korintus ini isinya lebih tentang apa yang jemaat Korintus pikirkan tentang Paulus. Jadi ada gosip-gosip yang beredar di jemaat di Korintus ini yang berkaitan tentang Paulus. Dan pada saat itu hubungan antara jemaat di Korintus dengan Paulus sendiri itu buruk. Karena berbagai macam gosip, berbagai macam hal yang dilancarkan oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai para rasul itu yang ada di Korintus itu sangat mendiskreditkan Rasul Paulus. Nah, kita bisa melihat sikap mereka, sikap orang-orang yang ada di Korintus ini dalam 2 fase atau 2 tahapan. Fase yang pertama itu berkaitan dengan para pemimpin yang baik yang pernah melakukan sesuatu di Korintus gitu kan. Contohnya ada pemimpin-pemimpin yang baik itu seperti Apolos, seperti Petrus. 2 orang ini sangat dihargai oleh jemaat yang ada di Korintus. Tapi kemudian orang-orang yang ada di Korintus ini karena dia melihat wah si Apolos ini pintar sekali dalam, misalnya dia pintar sekali dalam mengajar. Pengetahuannya tentang kitab suci itu luar biasa. Kemudian mereka juga menemukan bahwa kalau Petrus jelas lah, Petrus adalah murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan dia yang bisa dikatakan dia adalah orang yang berkuasa pada saat itu. Kalau bicara tentang gereja yang ada di Yerusalem identik dengan Petrus gitu kan. Jadi jemaat-jemaat yang ada di Korintus ini mulai membandingkan satu pemimpin dengan pemimpin yang lain. Nah, kalau di dalam jemaat, di dalam gereja, di dalamnya pasti ada tim kepemimpinan dan di dalam tim kepemimpinan ini kalau jemaatnya mulai membandingkan satu pemimpin dengan pemimpin yang lain, kira-kira apa yang akan segera terjadi? Maka akan segera terjadi perpecahan. Dan ini kita ketahui dari surat 1 Korintus, ada perpecahan di sana. Kemudian fase yang kedua adalah orang-orang di Korintus ini mereka memiliki beberapa pemimpin yang nggak baik gitu kan, yang buruk. Para pemimpin ini mereka datang ke Korintus, mereka mengaku bahwa diri mereka adalah para rasul yang spesial. Dalam istilah lainnya adalah super rasul yang super apostle. Nah, ini memang istilah kalau bagi saya kan, ini merupakan istilah yang seringkali dipakai untuk bercanda. Kalau misalnya saya lagi ada pelayanan bersama-sama dengan kawan-kawan lain untuk kita melakukan pemberitaan Injil kan, kadang-kadang saling bercanda untuk memanggil satu yang lain rasul yang spesial atau super apostle. Ya kan? Ada yang panggil nabi yang sangat diurapi, tapi itu kan bercanda. Tapi ini memang benar-benar ada orang-orang ini yang datang ke Korintus ini, mereka mengaku bahwa kami ini adalah para rasul yang spesial. Kami adalah rasul-rasul yang super. Nah, yang dilakukan mereka adalah saat mereka datang ke sana, mereka mengangkat dirinya sebagai pemimpin di jemaat yang ada di Korintus, mereka malah mengkritik para pemimpin sebelumnya. Jadi sebelum mereka datang di jemaat Korintus sudah ada para pemimpin yang sudah ada di sana. Nah, orang-orang baru yang kemudian naik ke dalam tahta kepemimpinan di Korintus ini, mereka malah mengkritik para pemimpin sebelumnya dan mereka meninggikan dirinya sendiri. Bahkan mereka merendahkan Rasul Paulus. Nah, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang semacam ini di dalam gereja kan kita harus hati-hati ya dengan pemimpin yang semacam ini. Bahkan dari apa yang mereka katakan tentang Paulus, dan mereka merendahkan Paulus, menceritakan hal yang tidak tentang Paulus. Sebenarnya apa yang mereka katakan tentang Paulus itu enggak benar. Nah, di dalam surat 2 Korintus ini, Rasul Paulus memberikan respon terhadap mereka yang mengkritik dia, baik mengkritik dari pesan atau khotbah yang dia sampaikan, dan juga mengkritik pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sebenarnya kritik ini lebih cocok seperti fitnahan. Jadi mereka memfitnah Rasul Paulus. Dan fitnahan yang mereka berikan kepada Rasul Paulus ini begitu banyak dan begitu lengkap. Kayaknya semua aspek itu dicakup di dalam fitnahan mereka. Jadi usaha mereka melakukan ini untuk membunuh karakternya Rasul Paulus. Jadi orang-orang di Korintus tidak akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus lagi. Contohnya kan yang pertama,
mereka menuduh Rasul Paulus ini orangnya pelin-pelan. Dia selalu mengubah rencananya. Dia bilang aku akan ke sana, ternyata nggak jadi. Gitu kan. Ini yang mereka katakan. Mereka tuduh Rasul Paulus ini orangnya pelin-pelan, sering mengubah rencana. Mereka juga mengatakan bahwa Rasul Paulus ini orangnya pengecut. Dia lebih suka menulis surat, ngomongnya keras sekali di dalam surat daripada datang sendiri mengunjungi jemaat yang ada di Korintus. Mereka mengatakan bahwa Paulus ini orang yang nggak berani memang. Kalau ketemu muka dengan muka, nggak berani dia. Dia kayak kalem-kalem gitu kan, takut-takut. Tapi kalau dia ada jauh, ada di belakang gitu kan, dia berani kalau jauh-jauhan. Nah, mereka mengatakan demikian. Mereka mengatakan juga bahwa mengkritik Rasul Paulus karena Rasul Paulus itu tidak punya surat pujian atau surat rekomendasi. Jadi sepertinya para rasul palsu ini mereka datang ke Korintus, mereka membawa misalnya seperti membawa ijazah gitu kan. Mereka seperti membawa surat rekomendasi. Mungkin mereka pasang di dalam figura dan ditempel di tembok rumah mereka gitu kan. Dan mereka mengatakan ini loh mengapa kami layak disebut sebagai para pemimpin, kenapa kami layak disebut sebagai para rasul yang super, karena kami punya surat ini. Nah, surat ini menyatakan saya sudah lulus dari sekolah kerasulan misalnya gitu kan. Nah, inilah mengapa Paulus di surat 2 Korintus mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan surat pujian yang seperti itu karena jemaat yang ada di Korintus itu sendiri yang telah menjadi surat pujian bagi dia. Kita akan temukan ini di dalam 2 Korintus. Dan kemudian kredibilitas pelayanan dari seseorang itu, saudara, itu bukan didasarkan oleh ijazah atau sertifikat akademis. Ya, jadi nggak peduli kita misalnya sudah lulus dari sekolah Alkitab, lulus sekolah teologi, ya ikut seminar ini, ikut seminar itu. Tapi kredibilitas pelayanan kita itu bukan berdasarkan ijazah yang seperti itu. Tetapi berdasarkan dengan orang-orang yang seperti apa sih yang kita hasilkan. Berdasarkan dari buah-buah pelayanan kita. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa jemaat yang ada di Korintus itu sendiri sudah menjadi surat pujian bagi dia. Yang ditulis di dalam hati. Nah, hal yang kelima, fitnahan yang dilakukan oleh para rasul palsu ini adalah mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus ini adalah orang yang suka main rahasia dan dia kurang jujur. Jadi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi ada yang ditutup-tutupi. Nah, mereka mengatakan demikian. Mereka juga mengatakan bahwa Rasul Paulus ini suka menjauhkan diri dari jemaat. Dia suka menyendiri. Dia nggak punya perasaan. Dia nggak peduli dengan apa yang sedang kita alami. Kayaknya ini merupakan satu hal yang mungkin sering dialami oleh para pemimpin. Mereka mengatakan, orang-orang mengatakan para pemimpin ini dia nggak peduli akan apa yang aku alami pada saat ini. Dan ini terjadi juga sama Rasul Paulus. Berikutnya adalah mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus ini bukan seorang pembicara yang pandai. Dia bukan ahli pidato misalnya. Mereka mengatakan seperti itu. Paulus enggak begitu pandai dalam berbicara. Dan juga hal yang bagi saya ini suatu hal yang lucu adalah mereka mengkritik Paulus karena Paulus waktu dia mengajar, waktu dia berkhotbah, mungkin waktu dia memberikan seminarnya, Paulus ini tidak menarik bayaran. Dia tidak pungut bayaran. Jadi acara yang dilakukan oleh Paulus, pengajaran yang dilakukan oleh Paulus itu dilakukan gratis. Tidak ada bayaran. Nah, ini dijadikan bahan kritikan oleh orang-orang yang mengaku sebagai para rasul-rasul yang hebat ini. Karena pada saat itu di daerah Yunani, hiburan yang dimiliki oleh mereka itu karena zaman itu belum ada TV, belum ada internet, belum ada Netflix, belum ada Facebook. Ya kan? Yang mereka lakukan untuk hiburan adalah mereka mendengarkan para ahli filsafat itu yang berkeliling dari kota ke kota untuk memberitahukan atau mereka melakukan pidato hal-hal yang baru yang mereka ingin dengar. Nah, dan semakin besar bayaran biaya untuk bisa ikut untuk mendengarkan para filsuf keliling ini, maka reputasi si filsuf ini makin tinggi.
Jadi karena Rasul Paulus itu tidak menarik bayaran, tidak memungut bayaran dari apa yang dia ajarkan tentang Kristus karena dia memberitakan Injil, maka mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus ini nggak baik gitu kan. Dia reputasinya nggak terlalu baik, bukan pembicara yang hebat karena gratisan. Kadang-kadang orang kalau diberi gratisan menganggap remeh. Padahal mengapa itu diberikan gratis? Karena sekalipun harus bayar, mereka nggak akan mungkin bisa membayarnya. Karena Injil itu dibayar dengan darah Kristus yang luar biasa mahalnya. Nah, jadi banyak sekali kritikan, banyak sekali fitnahan yang dilancarkan kepada Rasul Paulus. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana Rasul Paulus membela diri? Nah, pembelaan diri dari Rasul Paulus ini kita bisa temukan di dalam 2 Korintus pasal yang pertama sampai pasal yang ke-9. Kalau kita baca di sana nanti dari pasal pertama sampai pasal 9, ini isinya tentang pembelaan diri dari Rasul Paulus. Dan di bagian awal surat ini berisi sepertinya tanggapan atau respon yang tulus dari Rasul Paulus terhadap semua tuduhan yang dilancarkan kepada dia. Dia memang tidak meminta bayaran waktu dia mengajar orang-orang yang ada di Korintus karena dia ingin supaya orang Korintus ini benar-benar bisa menerima Injil itu dengan gratis. Karena itu dia bekerja, dia membuat tenda, dan bahkan sampai kemudian saat ada bantuan datang dari Filipi, dia gunakan itu untuk membiayai pelayanannya dan kehidupannya sehari-hari sehingga dia tidak meminta bayaran apapun kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia mengatakan bahwa pekerjaan setiap orang itu nantinya akan diuji. Jadi orang-orang yang mengikuti Paulus juga harus berhati-hati di dalam bagaimana mereka membangun, di dalam mereka melayani ini, membangunnya seperti apa harus hati-hati. Paulus juga di dalam surat ini dia menolak tuduhan bahwa dia itu orangnya pemalu atau penakut. Dan dia mengingatkan kepada mereka tentang kunjungannya yang kedua waktu dia datang dan marah-marah. Yang sama sekali dia nggak kenal takut waktu dia datang yang kedua. Yang malah mengakibatkan jadi makin rame permasalahannya. Dan Paulus itu mencurahkan semuanya ini sebagai pembelaan dirinya. Nah, beberapa pernyataan terbesar yang dinyatakan Rasul Paulus untuk pembelaan dirinya di dalam surat 2 Korintus ini, contohnya ada di 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kalau ada Alkitab, mari kita buka. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, di dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dalam hal apapun, ya kan, di dalam 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 10, dalam 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 10 di sana dikatakan, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Jadi dalam segala hal dia tidak membuat orang bisa tersandung. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ayat yang keempat, 2 Korintus 6. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dalam kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita
namun senantiasa bersukacita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tidak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Wah, ini hal yang luar biasa. Ini pembelaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia membela seperti apa dirinya, menunjukkan ini loh, aku ini seperti ini, kami seperti ini. Di pasal 1 sampai pasal yang ke-9 tadi. Kemudian di pasal yang ke-10 sampai pasal yang ke-13, ini sangat berbeda dengan pasal-pasal yang lainnya. Di sini Rasul Paulus tidak lagi membela diri, tetapi di sini Rasul Paulus dia mulai menyerang. Dia balik menyerang orang-orang yang menganggap dia itu, yang memfitnah dia, yang menjatuhkan dia. Dia menyerang mereka di sini. Dia menggunakan berbagai macam perkataan ironi dan sarkastik. Dia ngomongnya sarkasme. Dia bicara tentang para rasul yang palsu itu, bahwa mereka telah datang, mereka telah mengambil alih jemaat yang ada di Korintus. Jadi banyak kata-kata dengan model sindiran yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan kalau kita lihat kan, kita harus membaca ini dengan keras, dengan lantang, supaya kita bisa mengetahui kira-kira emosi yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini seperti apa. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Wah, banyak ini. Kayaknya bisa di skip aja lah ya. Nanti coba saudara baca lah ya. Saudara baca, saya baca sedikit aja, nanti saudara baca sendiri di rumah. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat 31, ini bagaimana Paulus menyerang di sana. Dikatakan, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab jika kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain yang daripada yang telah kamu terima, tetapi kamu menurut pendapatku sedikit pun, aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jadi Rasul Paulus di sini menggunakan kata-kata yang seperti sindiran kan, penuh dengan sarkastik. Dia mengatakan rasul-rasul yang nggak ada taranya itu, rasul-rasul yang menganggap dirinya aku ini rasul yang paling spesial, yang super. Nanti saudara baca sendiri seperti apa serangan yang dilakukan Rasul Paulus melalui perkataan sarkastiknya, sindirannya ini di pasal 11 ayat 1 sampai 31. Dan Paulus di sini dia percaya bahwa memang pelayanan yang seperti itu atau perlawanan yang dilakukan seperti ini itu adalah hal yang dibutuhkan, perlu untuk dilakukan. Ini bukan dilakukan karena dia memikirkan tentang reputasinya sendiri. Dia melakukan ini bukan untuk memperhatikan karena aku sudah diserang maka aku harus balik menyerang. Bukan karena itu, tetapi karena dia memperhatikan dan dia mengutamakan reputasi Injil yang dia beritakan. Dia memiliki seperti kecemburuan untuk jemaat yang ada di Korintus. Dia tidak ingin supaya jemaat yang ada di Korintus ini mereka melangkah keluar dari kebenaran yang sudah mereka ketahui ini. Dia takut bila orang-orang yang ada di Korintus ini, jemaat di Korintus ini mempercayai para rasul yang palsu, para guru yang palsu ini, maka mereka bisa ditipu dan keluar dari kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi ini yang ditakutkan oleh Rasul Paulus. Dan mungkin saudara kita bisa berkata pada saat ini kayaknya aku tidak pernah menemukan orang yang seperti Rasul Paulus ini. Tidak ada rasul yang seperti Rasul Paulus ini. Dan mungkin kita mengatakan kalau kayak gini kan bicara tentang bahwa aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Aku gak pernah menemukan orang-orang yang seperti ini. Dan kita mungkin berpikir berarti ayat-ayat ini gak ada hubungannya dengan aku. Gak ada orang yang mencemburui aku misalnya. Tapi saudara, hingga sampai pada saat ini,
hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang bekerja di dalam pelayanan, orang yang melakukan apa yang menjadi tugas panggilannya di dalam pelayanan, itu juga mendapatkan serangan sama seperti Rasul Paulus. Baik orang ini berprofesi sebagai gembala, dia misalnya pastor, pendeta, penginjil, dia seorang nabi, dia seorang pengajar, juga mendapatkan serangan hal yang sama yang seperti dialami oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu, mereka perlu untuk memperhatikan pentingnya bisa berdiri teguh di dalam Injil. Sama seperti Rasul Paulus. Mereka harus memastikan bahwa motivasi yang mereka lakukan di dalam melakukan pelayanan itu benar. Saudara dan saya juga perlu untuk memastikan bahwa saat kita melakukan pelayanan, saat kita melakukan apa yang menjadi panggilan di dalam kehidupan kita lakukan dengan motivasi yang benar. Dan kita tetap berdiri teguh di dalam Injil. Saat ada yang menyerang itu kita bisa bertahan dan kita bisa menyerang kembali. Dengan menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam bagian yang berikutnya di bagian tengah dari surat ini di pasal 8 dan pasal yang ke-9, di sini agak sedikit berbeda bicaranya karena di bagian tengah ini di sini Paulus bicara tentang memberikan bantuan untuk mereka yang sedang terkena bencana kelaparan. Jadi Paulus bahas masalah yang berbeda. Jadi dari awal dia bicara tentang dirinya, kemudian dia bicara tentang suatu hal yang berbeda, kemudian yang terakhir dia bicara tentang menyerang balik dari orang-orang yang menyerang dia. Paulus ini sebenarnya dia memiliki hati untuk dia mengusahakan supaya jemaat-jemaat yang ada itu mengumpulkan bantuan dan kemudian memberikan bantuan ini kepada korban bencana kelaparan. Dan mungkin dia berpikir kalau dia bisa mengubahkan pikiran orang-orang ini saat mereka perlu untuk melakukan hal yang baik bagi orang lain, maka dia bisa mengarahkan pikiran mereka untuk bisa memperhatikan orang-orang yang sedang kelaparan ini. Sehingga di dalam permasalahan yang dihadapi, mereka tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Karena itu nanti saudara akan lihat di pasal 8 sampai pasal yang ke-9, di sana kita bisa temukan ada pengajaran yang luar biasa tentang memberi. Dan ini menunjukkan bahwa berkat Allah kepada jemaat yang ada di Korintus itu juga ada pada saat mereka memberi bagi orang lain. Nah, dan ini merupakan satu tulisan yang sangat bagus menurut saya. Dan saya harap juga menurut saudara. Dan karena tulisan yang diberikan oleh Rasul Paulus ini mengungkapkan seperti apa sih isi hati seorang rasul yang juga memiliki hati seorang gembala. Dan bagaimana keyakinan dari Rasul Paulus untuk cara penggunaan uang dengan benar. Jadi karena seringkali terjadi permasalahan di dalam gereja ya gara-gara 4 huruf ini aja. Gara-gara uang gitu, penggunaannya tidak benar. Jadi dari sini nanti kita akan belajar tentang hal itu. Nah, kesimpulan dari semuanya ini terlepas dari kenyataan bahwa jemaat Korintus itu adalah bisa dikatakan jemaat yang paling sulit dihadapi oleh Rasul Paulus. Kedua surat yang diberikan oleh Rasul Paulus yang bisa kita baca saat ini, surat 1 Korintus dan surat 2 Korintus ini merupakan suatu surat yang kaya dengan pengajaran bagi gereja pada saat ini. Surat-surat ini bisa memberikan pengajaran yang praktis tentang bagaimana kita bisa hidup di dalam lingkungan yang tidak bersahabat dengan kita. Dan juga bagaimana gereja itu perlu untuk mendisiplinkan anggota-anggotanya dan mengatur kegiatan yang ada di dalam gereja ini dengan baik. Jadi ini semua kita bisa temukan di dalam surat 1 Korintus. Tapi surat ini juga bisa memberikan pandangan kepada kita tentang bagaimana caranya Rasul Paulus itu bisa mengatasi segala tantangan yang ada. Dia bisa mengatasi serangan yang dilancarkan kepada dia. Dan karena itu dalam surat ini Rasul Paulus memberikan teladan yang sangat baik untuk kita ikuti. Kita sebagai para hamba Tuhan, kita sebagai orang-orang yang bekerja di dalam pelayanan, kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dimanapun kita melayani dan kepada siapapun orang-orang yang berusaha untuk melawan kita. Kita tetap berdiri teguh di dalam Injil dan kita tidak goyah di dalam apa yang kita lakukan. Kita punya motivasi yang baik, yang benar waktu kita melakukan pelayanan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan
Untuk kesempatan pada malam hari ini baru pendahuluan. Jadi ini latar belakangnya, kita kira-kira bisa mendapatkan mengapa Rasul Paulus menuliskan kata-kata nanti yang akan kita bahas di dalam surat 2 Korintus ini. Kita tahu bagaimana saat dia bicara tentang dirinya sendiri itu mengapa demikian gitu kan. Dan kemudian saat dia bicara dengan kata-kata yang penuh dengan sarkasme itu, mengapa Paulus melakukan seperti itu, kita mengetahui karena memang ada berbagai macam permasalahan yang sudah terjadi di Korintus ini dan dia ingin menyelesaikan semua ini. Dan puji Tuhan, waktu kita membaca di dalam surat 2 Korintus ini, permasalahan yang ada di Korintus ini bisa diselesaikan. Dan saya berharap bahwa kita semua permasalahan yang kita hadapi juga bisa segera terselesaikan dan kita bersiap-siap untuk permasalahan lain yang akan kita hadapi. Oke? Kita akan akhiri Bible Study pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali hari Kamis yang akan datang. Jamnya tetap jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Tapi saya minta bagi kita semua yang mengikuti acara ini, yang mengikuti Bible Study ini, untuk kita bisa baca surat 2 Korintus dari awal sampai akhir. Mungkin dibaca beberapa kali sampai kita benar-benar mengetahui secara kontekstual ini bicara tentang apa. Oleh karena itu kita bisa nanti waktu pembahasan dari ayat-ayatnya kita bisa lebih berdiskusi gitu kan. Kita bisa bicara jadi nggak hanya satu arah saja. Mungkin saudara bisa mendapatkan hal-hal yang lain yang saya tidak dapatkan sebelumnya sehingga kita bisa saling melengkapi dari pembahasan kita. Jadi terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Kita berjumpa kembali minggu yang akan datang hari Kamis jam 8 malam waktu Indonesia Barat.